Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang information extraction. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Firdaus M.Com sebagai dosen mata kuliah analitik Big Data mengenai materi information extraction. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang beranggotakan Zona Diatri, Fitri Al-Fatia, dan Yuni Kartikasari. Next. Information extraction. Information extraction atau IE adalah proses pengambilan informasi yang terstruktur atau terformat dari teks atau dokumen yang tidak terstruktur. Tujuan utama dari IE adalah mengidentifikasi dan mengekstrak informasi, kunci atau entitas tertentu dari teks, seperti nama, tanggal, lokasi, acara, hubungan, fakta, dan entitas lainnya. Proses ini mengubah teks tidak terstruktur menjadi data yang dapat digunakan dan diorganisir dalam bentuk yang lebih terstruktur. Next. Text. Name Entity Recognition. Name Entity Recognition atau NER adalah salah satu tugas penting dalam pemrosesan bahasa alami atau NLP, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan entitas bernama dalam teks, seperti nama orang, tempat, organisasi, tanggal, dan lain sebagainya. Dalam konteks NER, entitas bernama adalah frasa atau kata-kata yang merujuk kepada orang, tempat, atau objek tertentu yang memiliki nama yang jelas dan dapat diidentifikasi. Next. Contoh kalimat dengan hasil name entity recognition, yaitu kalimat Barack Obama adalah Presiden Amerika Serikat yang menjabat dari tahun 2009 hingga 2017. Hasil name entity recognition, Barack Obama adalah nama orang, Presiden Amerika Serikat adalah jabatan atau organisasi, 2009 hingga 2017 adalah rentang waktu. Name entity recognition penting dalam banyak aplikasi NLP, seperti sistem tanya-jawab, ekstraksi informasi, pengenalan ucapan, dan terjemahan mesin. Dengan membantu mesin mengendali entitas bernama dalam teks, Name Entity Recognition memungkinkan sistem NLP untuk memahami konteks teks dengan lebih baik, sehingga meningkatkan kemampuan sistem dalam memproses dan merespon teks dengan benar. Next. Text Relation Extraction. Ekstraksi relasi atau RE adalah seni mengungkapkan cerita tersembunyi di dalam data, mirip dengan mencari benang merah dalam cerita tak terbatas. Ini melibatkan penemuan hubungan penting antara entitas dalam data yang tidak terstruktur. Pendekatan tradisional tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas data besar ini. Oleh karena itu, metode terawasi, lemah terawasi, dan swaterawasi muncul sebagai pahlawan yang memungkinkan pengungkapan hubungan satu-satu dan banyak ke banyak antara entitas. Next. Ekstraksi relasi merupakan cabang dari ekstraksi informasi IE yang mengenali hubungan makna antara entitas dalam teks, seperti sebab akibat, produk, produsen, dan lain-lain. Relasi sebab akibat memainkan peran krusial dalam penalaran dan pengambilan keputusan manusia. Pendekatan konvensional menggunakan aturan atau pembelajaran mesin, namun memiliki batasan dalam menghadapi kompleksitas bahasa alami. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Zona Diatri. Pada Zona dipersilahkan. Terima kasih kepada Fitri. Selanjutnya yaitu teks bagian event extraction, yaitu sebuah kejadian biasanya terdiri dari pemicu dan argumen. Nah, untuk pemicu ini adalah kata kerja atau kata kerja yang dinormalisasikan yang menunjukkan keberadaan suatu kejadian dalam teks. Nah, sedangkan untuk argumen ini, itu adalah entitas yang memberikan peran semantis untuk mengilustrasikan pengaruh mereka terhadap deskripsi kejadian. Nah, terdapat berbagai teknik dalam praktik untuk ekstraksi kejadian atau EE seperti pendekatan berbasis data atau fokus pada fitur khusus seperti kata-kata, engram, dan bobot. Nah, untuk metode berbasis pengetahuan yaitu pola leksikosintaksi dan pola leksikosemantis.
dan juga pendekatan hibrida. Nah, untuk pendekatan berbasis data memerlukan lebih banyak data sebagai input dengan pengetahuan domain yang lebih sedikit. Sedangkan untuk metode berbasis pengetahuan memerlukan sedikit data tetapi pengetahuannya dan keahliannya yang tinggi. Next. Nah, untuk pendekatan hibrida itu ialah teknik yang mengkompromikan antara kedua pendekatan ini untuk meminimalkan usaha dan meningkatkan kinerja. Nah, diperlukan keahlian tinggi untuk mengembangkan pendekatan hibrida. Menggabungkan pengetahuan semantis dan metode pembelajaran statistik berdasarkan elemen temporal dan spasial dan untuk mesin. Nah, untuk pencarian semantis sebagai pendekatan hibrida telah digunakan untuk mengekstrak informasi kejadian dari teks berbahasa Cina yang kompleks. Nah, untuk pendekatan yang digabungkan dengan aturan berbasis fitur dan klasifikasi mesin atau SVM, telah digunakan untuk mendeteksi informasi kejadian dalam model 3 tahap, yaitu pemrosesan, deteksi pemicu, deteksi kejadian. Nah, yang telah ditunjukkan akurasi sebesar 50,97%. Nah, meskipun hasilnya tidak memuaskan, tetapi pemrosesan pasca fitur yang dimodifikasi dapat meningkatkan akurasi. Next. Selanjutnya itu image. Pada bagian teks recognition, sejumlah besar informasi dapat diekstrak dari konten teks dalam gambar. Teks dalam gambar dan video memberikan informasi lebih lanjut tentang konten visual dan juga meningkatkan efisiensi pencarian berbasis kata kunci, pengindeksan, pengambilan informasi, dan penjelasan gambar otomatis. Nah, untuk sistem ekstraksi informasi teks atau teks informasi extraction, mendeteksi lokalizer dan mengenali teks dalam data visual seperti gambar dan video. Konten visual ini dapat dikategorikan menjadi konten perseptual dan juga konten semantik. Dan juga untuk konten perseptual ini melibatkan fitur warna, bentuk, fitur tekstur, atribut temporal, sedangkan untuk konten semantik menangani identifikasi dan pengenalan objek, entitas, dan peristiwa. Pada sistem TE ini mengikuti fase deteksi lokal, pelacakan, ekstraksi, atau peningkatan, dan juga pengenalan dalam mendeteksi dan mengidentifikasi teks dalam data visual. Nah, untuk setiap tugasnya dalam sistem TIE ini memiliki teknik, tantangan, dan batasan yang berbeda. Next. Dalam sistem TIE ini, tugas deteksi dan lokalitas teks digunakan untuk mengidentifikasi berbagai fitur seperti berbasis warna, tepi, tekstur, dan teks. Semua tugas ini penting untuk mengekstrak informasi yang berguna dari data visual. Namun, hanya tugas pengenalan yang lebih relevan untuk mengidentifikasi objek, entitas, dan karakternya. Selanjutnya itu pengenalan teks, ialah proses mengidentifikasi kata-kata yang membentuk karakter bermakna. Jadi, untuk literaturnya, itu terkini telah dibahas, dan dalam bagian ini untuk mengidentifikasi tantangan potensial dari tugas pengenalan teks dari gambar dan juga diekstraksi informasi. Next. Nah, selanjutnya itu bagian image pada bagian visual relationship detection. Nah, pada hubungan visual ini mengekstrak informasi interaksi objek dalam gambar. Representasi semantik dari hubungan objek disajikan dalam bentuk 3 elemen, yaitu subjek, predikat, dan objek.
Nah, untuk ilustrasinya triple semantik dari gambar akan memberikan manfaat pada berbagai aplikasi dunia nyata, seperti pengambilan informasi berbasis konten, jawaban pertanyaan visual, pencarian kalimat ke gambar, dan juga pengenalan terperinci. Dan untuk klasifikasi dan deteksinya, yaitu klasifikasi dan deteksi objeknya, serta pengenalan konteks atau interaksi ialah tugas utama dalam deteksi hubungan visual dalam pemahaman gambar. Next. Dalam deteksi objek dan klasifikasi, objek diakui berdasarkan penampilannya dan label. Kelasnya memiliki asosiasi yang jelas. Solusi berbasis CNN dalam klasifikasi objek melampaui kinerja seperti VGG dan ResNet. Sementara itu, Faster RCNN dan RCNN mencapai kesuksesan besar dalam pembelajaran mendalam. Berbeda dengan deteksi objek, deteksi hubungan visual mengekstrak interaksi objek, misalnya yaitu kuda makan rumput dan orang makan roti. Nah, kedua kalimat ini secara visual berbeda, tetapi maknanya itu sama, yaitu makan. Oleh karena itu, subjek, objek, dan interaksi penting dalam deteksi hubungan serta konteks interaksi. Nah, model interaksi dan konteksnya ini diperlakukan sebagai satu kelas di mana gambar diklasifikasikan sesuai dengan kelas interaksi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Yuni, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada Zona. Selanjutnya saya akan melanjutkan image bagian dari face recognition. Tugas untuk mengenali wajah-wajah yang serupa merupakan tantangan komputasional. Jelas bahwa manusia memiliki kemampuan pengenalan wajah yang sangat kuat, dan kemampuan ini superior terhadap wajah yang dikenal. Tetapi kemampuan untuk mengenali wajah yang tidak dikenal rentan terhadap kesalahan. Perbedaan ini dalam pengenalan wajah pada manusia mengarah pada temuan bahwa pengenalan wajah bergantung pada set perbedaan fitur wajah untuk wajah yang dikenal dan tidak dikenal. Fitur ini dikategorikan menjadi fitur internal dan eksternal masing-masing. Dalam hal ini, memeriksa peran fitur high PS dan low PS dalam pengenalan wajah-wajah yang dikenal dan tidak dikenal, serta peran fitur kritis untuk pengenalan wajah berbasis DNN. Tinjauan ini menyimpulkan bahwa fitur high PS kritis untuk pengenalan wajah manusia dan juga digunakan dalam DNN berbasis pada wajah yang tidak terbatas. Pengolahan citra digital atau digital image processing adalah pengolahan algoritma komputer untuk melakukan pengolahan citra pada citra. Citra yang dimaksud adalah gambar diam maupun gambar bergerak. Sedangkan pengertian digital berarti pengolahan citra atau gambar dilakukan secara digital menggunakan intensitas cahaya pada bidang 2 dimensi. Agar dapat diolah menjadi komputer digital, maka citra harus dipresentasikan secara numerik dengan nilai-nilai diskrit. Representasi dari fungsi kontinum menjadi nilai-nilai diskrit disebut digitalisasi citra. Aplikasi yang telah dirancang memungkinkan untuk mampu membantu mempercepat proses pengenalan wajah berdasarkan input citra terhadap sejumlah citra digital yang telah tersimpan di dalam database citra, sehingga informasi yang terikat citra tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Audio bagian acoustic event detection. Deteksi peristiwa akustik atau acoustic event detection adalah perusahaan seperti pusat panggilan dan file musik adalah sumber utama yang menghasilkan data audio dalam jumlah besar. Berbagai jenis informasi dapat diekstrak dari data ini untuk membantu analisis prediktif dan deskriptif. Subtugas IE dari kata audio diklasifikasi sebagai deteksi peristiwa akustik dan pengenalan ucapan otomatis. Tujuan utama dari AED adalah mengidentifikasi dan mengklasifikasi peristiwa akustik tertentu dalam lingkungan suara yang kompleks. Peristiwa akustik ini mencakup berbagai hal seperti deru mesin, klakson mobil, bicara manusia, suara hujan, dan banyak lagi. Ada beberapa poin penting yang menjelaskan konsep acoustic event detection, seperti suara, ekstraksi fitur, klasifikasi, dan aplikasi. Automatic speech recognition bagian dari audio. Pengenalan ucapan otomatis adalah teknologi yang digunakan untuk mengubah ucapan manusia menjadi teks secara otomatis.
Ini merupakan sistem komputer yang dirancang untuk mendengarkan ucapan manusia, mengidentifikasi fonem atau kata-kata yang diucapkan dan dikonversi menjadi teks tertulis. ASR memiliki banyak aplikasi praktis, termasuk sistem transkripsi otomatis, perangkat lunak pengenalan ucapan, asisten virtual, dan banyak lagi. ASR bekerja dengan melakukan analisis pada sinyal audio yang diterima dan kemudian mencoba mencocokkan suara tersebut dengan kata-kata atau kalimat yang sesuai dalam bahasa tertentu. Ini melibatkan berbagai teknik pemrosesan sinyal audio dan kecerdasan buatan, termasuk penggunaan model statistik jaringan startup tiruan dan pemodelan bahasa. Automatic Video Summarization bagian dari video. Meningkatnya volume konten video online telah menciptakan kebutuhan akan teknik pengindeksan dan pencarian yang efisien. Bingkai utama atau skim video, ringkasan ini membantu pengguna navigasi arsip video, membuat keputusan tentang konsumsi konten, dan meningkatkan efisiensi penyimpanan dan bandwidth. Proses peringkasan video biasanya melibatkan 3 fase. Pertama, analisis informasi video, kedua, pemilihan klip yang bermakna, dan 3, sintesis keluaran. Analisis video mencakup pendeteksian fitur, struktur, dan pola yang menonjol dalam komponen visual audio dan tekstual video. Ada 2 mode peringkasan video, ringkasan video statis dan skimming video dinamis. Ringkasan statis menampilkan rangkaian video sebagai gambar statis seringkali dengan memilih bingkai representatif atau gambar sintesis dari bingkai utama. Ringkasan dinamis berfokus pada pemilihan klip video pendek yang relevan atau video skim untuk membuat ringkasan. Teknik peringkasan video memiliki penerapan di berbagai domain, termasuk film, olahraga, berita, video rumahan, dan e-learning. Mereka membantu pengguna dengan cepat memahami informasi penting dalam batasan waktu tertentu dan meningkatkan pengalaman penonton video secara keseluruhan. Text recognition bagian dari video. Text recognition adalah proses identifikasi dan ekstraksi teks dari gambar atau dokumen yang berisi teks. Proses ini melibatkan pengguna teknologi komputer untuk mengenali karakter dan kata-kata dalam gambar atau dokumen yang tidak dapat dipahami sebagai data teks mentah. Text recognition seringkali disebut optical character recognition atau OCR. Ketika digunakan dalam konteks pemindaian dokumen, dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti memahami dan mengolah informasi teks dalam berbagai bentuk, memungkinkan analisis lebih lanjut atau penggunaan dalam silahkan. Baiklah, terima kasih kepada Yuni. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Kepada Allah kami memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.